Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pesawat ATR 400 Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak saat melintas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Basarnas Makassar langsung mengerahkan tim SAR dan membagi 3 regu untuk menyisir titik terakhir yang diduga berada di kawasan Leang-Leang. Operasi pencarian hingga kini masih berlangsung. Pergerakan penumpang kereta cepat Wush seiring dimulainya libur Isra Miraj 2026 meningkat. Sekitar 15.000 tiket Wush telah terjual, sementara jumlah penumpang diprediksi mencapai lebih dari 22.000 orang. Tiket kereta cepat Wush pada rentang pukul 7 pagi hingga 12.25 waktu Indonesia Barat telah terjual habis. Sementara okupansi keterisian tempat duduk telah mencapai sekitar 70% per kereta dan terus bertambah. Penumpang memburu tiket promo dibuktikan dengan penjualan tiket promo mencapai sekitar 4.000 tiket. Pihak KCIC menyampaikan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap layanan Wush tidak terlepas dari kemudahan akses, kecepatan perjalanan, serta adanya promo tarif pada momen libur nasional. Ya, volume pengguna jasa Wush kembali mengalami peningkatan di momen libur panjang pada akhir pekan ini. Karena memang kalau kita melihat peningkatan tersebut sudah terjadi sejak hari Kamis, di mana jumlah penumpang secara total sudah mencapai 20.000. Dan kemudian untuk hari ini sendiri kita prediksi sampai dengan kereta terakhir itu jumlah penumpang bisa mencapai lebih dari 22.000. Karena sampai dengan pemesanan untuk perjalanan sore hari ini mayoritas okupansi kereta sudah mencapai lebih di atas 80%. Dan kemudian juga kami memang melihat adanya peningkatan penumpang ini salah satunya juga karena adanya promo diskon tiket di mana pada saat momen libur panjang di akhir pekan ini kami mengadakan promo diskon tiket dengan harga tiket mulai dari 200.000. Libur panjang Isra Miraj arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat dipadati kendaraan dari arah Bandung menuju Lembang. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan sistem satu arah secara situasional. Kepadatan kendaraan wisatawan menuju kawasan wisata Lembang sudah terjadi sejak siang mulai dari Jalan Raya Cidadap, Kota Bandung. Kendaraan pribadi berplat Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi di ruas jalan menuju kawasan wisata Lembang. Satlantas Polres Cimahi menyiapkan one-way sepenggal untuk mengurai kemacetan serta menempatkan anggotanya di titik rawan macet. Penyebab kemacetan banyak kendaraan yang akan keluar masuk ke tempat wisata dan kuliner. Lembang masih menjadi favorit wisatawan dari berbagai daerah untuk menghabiskan libur panjang. Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan Lembang ini akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang pada hari Minggu. Menghabiskan libur panjang akhir pekan, warga Jakarta memilih berkumpul bersama keluarga sambil belajar tentang hewan ataupun wisata kuliner. Di Samudra Ancol, Jakarta Utara, Sabtu pagi sudah banyak warga yang menghabiskan libur panjang akhir pekannya sembari belajar hewan. Atraksi singa laut dan berang-berang menjadi favorit pengunjung di Samudra Ancol. Singa laut yang berukuran besar ini langsung didatangkan dari Uruguay. Singa laut ini menampilkan atraksi seperti menari hingga bermain bola. Para pengunjung tak hanya dewasa, anak-anak pun sangat menikmati penampilan dari singa laut dan berang-berang. Ya, atraksi singa laut dan berang-berang menjadi daya tarik pengunjung di Samudra Ancol di masa libur panjang akhir pekan. Dan pemirsa, berikut laporan Naura Syafika dan juru kamera Jaka Samsa. Pemirsa, berlibur bisa dihabiskan sambil belajar di Samudra Ancol, Jakarta Utara. Tadi saya baru saja melihat penampilan dari singa laut yang ternyata didatangkan langsung dari Uruguay dan ada di Indonesia dan ukurannya besar sekali. Ini adalah salah satu kesempatan yang akan saya lakukan saat ini. Saya akan bersama dengan ini betina ya, Kak ya? Iya, betina. Aurel tadi ya namanya ya. Oke. Nah, di sini pemirsa bisa berfoto, bahkan juga bisa dicium sama Aurel. Jadi untuk pemirsa yang mau menghabiskan waktu untuk berlibur di Samudra Ancol, saya sarankan bisa langsung datang karena di sini banyak banget atraksinya, nggak cuma dari singa laut dong, ada dari putri duyung dan juga lumba-lumba. Dari Jakarta, Naura Syafika, Jaka Samsa, iNews melaporkan.
Ya, kita kembali ke Jakarta. Taman Marga Satwa Ragunan mulai ramai pengunjung bahkan sejak pagi hari. Jumlah kunjungan hingga siang tadi mencapai 8.000 orang dan terus bertambah. Taman Marga Satwa Ragunan menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan libur panjang peringatan Isra Miraj. Wisatawan berkunjung untuk melihat satwa baru yang baru saja datang, yaitu sepasang watusi. Watusi adalah satwa ikonik asal Afrika, dikenal karena memiliki tanduk yang besar. Ini mirip-mirip sapi gitu ya. Sepasang watusi ini menjadi daya tarik baru di awal tahun bagi para wisatawan yang berkunjung ke Ragunan. Ya, selain wisata edukasi binatang, warga juga memanfaatkan untuk berburu kuliner. Dan ini viral di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Beragam makanan dan minuman viral disajikan, jadi pilihan bagi warga menikmati sajian kuliner kekinian. Salah satu panganan yang sedang ramai dibeli adalah makanan Asia seperti kimchi beef roll. Ada beef prawn kushiyaki. Ada juga Saikoro Wagyu. Wah, ini enak ini. Asal Korea ya. Hingga, nggak tahu ini sebutannya, lukcup apa lakcap ini, makanan asal Thailand. Ini tampaknya enak sekali. Ya, dan akhir pekan bertepatan dengan libur panjang, jadi saat yang tepat buat icip-icip kuliner viral di wilayah Blok M, Jakarta Selatan. Dan berikut laporan dari Anissa Rizkia serta juru kamera Ade Supriyatna. Libur akhir pekan dimanfaatkan para penikmat kuliner ini untuk berburu makanan-makanan yang sedang viral. Nah, saat ini saya berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sudah sejak pagi tadi, kawasan ini ramai dipadati oleh para pengunjung yang datang, tidak hanya datang dari Jakarta, melainkan dari Semarang, kemudian ada yang datang dari Bandung. Dan ada banyak sekali sajian kuliner Asian food, begitu, makanan dari Asia, baik itu dari camilan, kemudian ada makanan berat dan juga minuman viral. Dan kali ini saya akan coba kunjungi, ini sepertinya lagi ngantri, makanan camilan yang menjadi salah satu makanan viral yang ada di Korea. Nah, sekarang nih saya mau tanya dulu, ngobrol sama salah satu penjual yang ada di sini. Halo kakak, boleh diperkenalkan namanya siapa? Astri, iya. Kakak boleh tahu nih apa menu bestseller di sini sekarang? Bestseller di sini ada Giant Mochi, ada Warabi Mochi, Mochi ice cream, ada juga lukcup. Oke. Nah, ini sekarang yang kakak pegang adalah Giant Mochi. Ada apa aja sih variannya? Kalau variannya untuk krimnya itu ada berbagai rasa. Ada bubblegum, strawberry, mango, matcha, oreo, coklat, dan tiramisu. Dan buahnya juga di sini ada anggur dan strawberry. Oke, nah kemudian dari saus yang diberikan beraneka macam rasa buah, kemudian potongan buah, dan dibalut dengan mochinya ini. Boleh diproses kakak? Kita saksikan bersama pemirsa, begitu menyegarkan sekali. Ini adalah Giant Mochi yang menjadi salah satu makanan viral, banyak digandrungi oleh para pengunjung yang datang ke kawasan ini. Setelah dibungkus dengan kulit mochi begitu, langkah selanjutnya apa nih kak? Ditaburi dengan topping. Di sini toppingnya rasa buah-buahan. Oke, seperti ini. Ditaburi dengan topping buah-buahan, saya pun juga penasaran. Ini adalah makanan khas dari Korea, begitu camilan Korea. Yang seperti apa rasanya, saya pun juga penasaran pemirsa. Saya akan coba. Ini ditaruh sini, kemudian oke, ini dia nih. Wow, cantik sekali pemirsa. Ini adalah mochi Giant yang saya juga penasaran rasanya seperti apa. Dan yang menarik perhatian saya nih, di sini juga ada lukcup. Ini makanan khas dari Thailand. Nah, kalau dilihat nih pemirsa, kedua makanan ini menggugah selera saya untuk dinikmati pada hari ini. Saya pun penasaran, saya mau lanjut nyobain cemilan khas dari Thailand. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan untuk Anda.